Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Rehoboth Church. Kembali kita bertemu saat ini. Kita mau sama-sama persiapkan hati sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami mau menaruh Tuhan setiap kepercayaan kami dalam tangan-Mu tanpa rasa curiga. Biar melalui pujian ini kami mau kembali Tuhan meneguhkan rasa percaya kami dalam-Mu. Mari bersama dengan segenap hati kita mau katakan, kadang ku tak mengerti maksud Tuhan, Kau diam dan biarkan ku jatuh. Begitu indah
itu kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau kembalikan segala hormat dan puji bagi-Mu, Bapa. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu berbicara atas kami. Kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di ibadah tengah minggu kita. Mari kita berdoa untuk mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur satu kesempatan lagi Kau berikan pada kami untuk mengerti isi hati-Mu. Pada kesempatan ini, ajar kami untuk menangkap pesan dari-Mu, menangkap isi hati dari-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, pemirsa Truth.id yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menangkap pesan Tuhan? Seringkali pesan Tuhan itu tidak terdengar secara audible. Kita ingin pasti untuk bisa mendengar suara Tuhan secara langsung seperti yang nabi-nabi dan para rasul alami. Tapi kenyataannya kita tidak bisa mengalami hal itu. Atau tidak selalu bisa kalaupun ada yang pernah mengalami. Lalu bagaimana kita harus berusaha? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan? Mari kita belajar di Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Saya bacakan bagi kita semua. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kalau kita lihat dari cerita tadi Bapak Ibu, sebenarnya pesan Tuhan itu sering kali kita alami dan kita dengar. Sering kali kita alami dan kita dengar. Kalau kita berangkat dari kisah itu. Maksudnya, begini Bapak Ibu,
Saya ajak Anda untuk menjadi orang Israel, orang Palestina yang ada di zaman itu. Di awal-awal abad pertama itu. Saya ajak Anda untuk menjadi orang di abad pertama itu, di mana mereka menjumpai Yesus sebagai seorang manusia. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika Anda dan saya ada di zaman itu, kita akan mendapati satu kesan yang sangat kuat di pikiran kita pasti. Bahwa Yesus ini adalah seorang manusia biasa. Yesus seorang manusia biasa, betul-betul manusia biasa. Bisa makan, bisa letih, bisa beristirahat, ya kan? Bisa berinteraksi seperti manusia pada umumnya. Dan orang melihatnya seperti manusia sepenuhnya begitu. Benar-benar seperti manusia. Dan Bapak Ibu bayangkan coba. Dengan kehidupan masyarakat hari itu yang sangat berpegang pada Taurat. Dan situasinya hari itu mereka sedang mengalami mungkin semacam trauma ya. Trauma karena mereka sering memberontak pada firman Allah. Nenek moyang mereka tuh memberontak pada Taurat itu. Dan akhirnya Tuhan buang ke Babel begitu ya. Terus mereka kembali, mereka ada di situ sekarang. Dan cerita itu terdengar sampai mereka. Dari nenek moyang mereka diceritakan kepada mereka. Dan mereka mengenal hal itu. Kita bisa dengan gampang membayangkan bahwa orang Israel hari itu di zaman Tuhan Yesus lahir. Dan di zaman Tuhan Yesus ada. Itu sangat memberikan penekanan besar pada iman mereka yang mereka terima dari Taurat. Sehingga ketika ada orang lain yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai orang utusan Tuhan, mereka sangat berhati-hati. Karena dulu nenek moyang mereka banyak ditipu oleh nabi-nabi palsu. Raja-raja Israel sebelumnya lebih percaya nabi-nabi palsu ketimbang nabi-nabi dari Tuhan. Dan tentunya itu membuat mereka jadi trauma pasti. Mereka takut, mereka lebih waspada, lebih mawas diri. Sehingga bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus berbicara pada hari itu, tidak semua orang bisa dengan mudah menerima. Tidak semua orang bisa dengan mudah menerima. Tidak semuanya. Sehingga Bapak Ibu resistensi, mempertanyakan, meragukan Tuhan Yesus itu sangat wajar hari itu. Kenapa? Karena mereka tidak melihat Tuhan Yesus seperti hari ini kita melihat Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus hari ini di mata kita adalah seorang raja. Seorang juru selamat yang berkuasa. Yang sudah bangkit dan naik ke surga. Hari ini kita tahu hal itu. Bagaimana dengan mereka hari itu yang belum mengalami hal itu? Bukankah meragu adalah sebuah hal yang manusiawi? Dan itu mereka alami Bapak Ibu. Nah, ketika mereka merasa ragu itu, yang jadi masalah mereka adalah satu, mereka tidak tahu ternyata itu adalah pesan Tuhan yang sesungguhnya melalui mulut Yesus hari itu. Melalui mulut Tuhan Yesus. Mereka mungkin ya, kalau kita boleh dramatisasi, kalau kita boleh coba sedikit membayangkan, berimajinasi seakan-akan kita di hari itu. Kita mungkin merasa orang ini satu dari sekian banyak orang yang ya berbicara atas nama Tuhan. Bedanya, orang ini punya kemampuan yang luar biasa. Yang bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu, begitu kan. Yang agak berbeda dari yang lain tentu. Tapi tadi ingat Bapak Ibu, mereka itu punya trauma masa lalu ketika nenek moyangnya itu dihukum Tuhan, ya kan? Makanya ketika mereka ingat Yesus itu ternyata orang biasa, yang tadi dikatakan bahwa bukankah dia adalah Yusuf? Ini kan anak tukang kayu sebelah, ya kan? Ini kan saudara-saudaranya kita kenal. Akhirnya apa? Mereka kecewa. Mereka rasa Yesus bukan orang yang akan menjadi Mesias yang diberikan Allah kepada mereka. Tidak. Mereka merasa bahwa orang ini satu lagi deh yang bikin kita nanti ngaku-ngaku kita punya Mesias, dan nanti akhirnya orang Yahudi kembali dipersekusi, dianiaya oleh Romawi karena punya Mesias, punya raja. Karena tidak boleh ada raja selain Kaisar Romawi kan. Ya akhirnya mereka kecewa. Yesus bisa apa sih? Bisa mujizat doang? Begitu kan? Nah, masalahnya yang kali ini tuh bener nih gitu. Kita dari pembaca hari ini kan bisa gregetan tuh waktu lihat mereka, respon mereka di kisah ini kan. Kita gregetan. Kita seakan-akan mau berkata, tunggu. Kalau yang sebelum-sebelumnya, nabi-nabi yang kemarin, boleh gak dipercaya? Boleh. Mereka mungkin bukan Mesias yang Allah janjikan. Tapi yang ini yang dijanjiin bener nih. Jangan ditolak. Kita kan gregetan ya. Tapi akhirnya mereka skip aja. Mereka lewati aja. Padahal itulah pesan Tuhan.
Apa pelajaran dari kita hari ini Bapak Ibu? Apa pelajarannya bagi kita hari ini? Apa pelajarannya? Ini memberikan kita satu pelajaran tentang bagaimana menangkap pesan Tuhan tanpa perlu mengalami satu peristiwa yang supranatural. Kita bisa menangkap pesan Tuhan tanpa perlu mendengarkan secara audible dan supranatural. Nggak perlu, bisa. Dengan apa? Yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah ingat, jangan meremehkan siapapun. Tuhan bisa memakai mulut siapapun. Dunia mungkin menaruh nilai tinggi pada identitas. Siapa dia? Orang tuanya siapa? Dia punya apa? Baru saya dengerin. Ya kan? Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menilai tinggi bukan pada identitas orang yang berbicara pada kita. Kita harus menaruh nilai tinggi pada ketidakterbatasan kerja dari Roh Kudus. Roh Kudus bisa bekerja tidak terbatas. Artinya mulut siapapun bisa dipakai. Orang yang diurapi Tuhan tidak selalu luar biasa. Bisa saja kelihatan mereka tuh biasa-biasa saja secara penampilan. Tapi banyak orang yang tadi ya terlihat biasa-biasa saja, bahkan di bawah biasa. Mungkin lebih miskin, mungkin lebih rendah status sosialnya, mungkin lebih tidak terpandang ketimbang kita. Mereka bisa dipakai jadi sarana Tuhan menyampaikan pesan. Memang Tuhan bisa bicara secara langsung kepada kita, bisa. Pasti amin, saya percaya. Tapi Bapak Ibu, bukankah tadi cerita Tuhan Yesus kepada cerita Tuhan Yesus yang berbicara kepada orang-orang di sekitarnya hari itu membuktikan pada kita satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Allah tidak bicara langsung dari langit. Allah bicara lewat Yesus yang hari itu manusia biasa yang sama seperti mereka semua. Persis. Bekerja sama-sama, istirahat sama-sama, capek sama-sama, bisa makan sama-sama. Manusia persis. Dan sebagian di antara mereka punya posisi mungkin status sosial lebih tinggi ketimbang Yesus. Karena tadi dikatakan siapa dia? Bukankah dia anak Yusuf? Kita kenal kok. Nah, mungkin kan yang ngomong ini dia lebih tinggi status sosial ya mungkin ya. Kita nggak pernah tahu siapa yang ngomong. Nggak dijelaskan di Alkitab. Tapi kan ada implisit, ada terbesit sebuah ungkapan bahwa yang ngomong ini ngerasa Yesus gak lebih hebat dari dia. Kenapa saya mesti percaya dia? Kan gitu. Nah, ketika mereka harusnya bisa mendengar pesan Tuhan, pesan Allah lewat Yesus, mereka tidak mendengarkannya. Kenapa? Karena mereka meremehkan Yesus. Yang hari itu memang terlihat seperti manusia biasa, bahkan di bawah biasa. Sangat sederhana hidupnya. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Hati-hati dengan siapa yang bicara pada kita. Bukan hanya kita yang bisa memberkati orang lain. Seringkali Bapak Ibu saya temukan orang Kristen ya. Kalau dia misalnya lebih kaya, lebih terpandang, lebih berhikmat. Dia tuh memandang dia yang akan jadi berkat bagi orang yang di bawahnya dia. Dia lupa. Kita lupa Bapak Ibu. Bahwa orang yang lebih di bawah daripada kita. Kurang terpandang, kurang punya status sosial, kurang punya uang atau apapun itu. Dia pun bisa memberkati kita. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa memakai siapapun untuk bicara pada kita, menyampaikan sesuatu yang penting buat kita. Jangan gitu ngomongnya Pak, jangan gitu ngomongnya Bu. Itu bisa ngelukain orang, jangan ya. Wah, kalau kita lebih tinggi kan kita bisa naikin nada ya. Maksud kamu apa? Emang kamu tahu apa sih? Iya kan? Nah ini respon yang salah. Tapi mungkin ada orang yang responnya gak begitu Bapak Ibu. Responnya biasa, oh gitu ya. Tapi hatinya gak benar-benar nangkep. Karena apa? Di mata dia orang ini lebih rendah daripada dia. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan itu pesan Tuhan. Jangan sampai kita jadi seperti orang yang sebangsa Tuhan Yesus hari itu. Yang satu kampung dengan Tuhan Yesus hari itu. Yang memandang rendah Tuhan Yesus. Padahal Allah itu menitipkan pesan. Menaruh pesannya lewat anaknya tersebut. Dan hari ini Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan remehkan siapapun. Siapapun yang bicara pada kita. Dia bisa berpotensi membawa pesan Allah yang penting bagi kita. Dan kalau kita lihat Alkitab Bapak Ibu, bukankah banyak orang-orang yang gak penting? Banyak orang-orang yang di bawah standar, banyak orang-orang yang kurang terpandang, kurang cakap, justru dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Sebut misalnya Musa. Musa itu pembunuh Bapak Ibu, pelarian dia. Meskipun memang dia punya status juga sebagai anak Firaun. Tapi ketika dia sudah membunuh orang Mesir, di situ dia udah jadi buron, sudah jadi napi.
Dan Musa bukan orang yang pintar berkata-kata. Dia mengakui sendiri ketika dia bertemu dengan Elohim Yahweh kan. Nah artinya apa? Artinya Musa sebenarnya nggak pantas. Nggak lebih terpandang ketimbang orang lain. Tapi Tuhan menggunakan memakai Musa menjadi alatnya. Dan satu cerita lagi. Bukan hanya Musa. Musa itu masih manusia Bapak Ibu. Ada satu makhluk yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan kepada orang yang Tuhan angkat sebagai nabi. Apa itu? Keledai. Keledai. Bapak Ibu pasti ingat. Saudara sekalian pasti ke cerita Bileam. Bileam itu keras kepala. Nggak bisa lagi dinasihatin sama suaranya Tuhan. Tuh bayangan Bapak Ibu. Suara Tuhannya nggak mempan sama dia. Bileam. Ini artinya Tuhan udah ngomong audible loh. Masih nggak mempan. Yang ngomong siapa yang bikin dia akhirnya bertobat? Si Bileam ini. Nggak jadi mengutuki orang Israel. Kenapa? Siapa itu? Keledainya dia tunggangi. Keledainya itu bicara, buka mulut. Sampai akhirnya Bileam tertegur. Wah, gawat nih. Nggak boleh nih. Dan akhirnya dia bertobat, dia berubah. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau tadi Musa masih manusia dipakai oleh Tuhan. Sekarang yang dipakai itu adalah keledai. Hewan yang seringkali jadi bancaan. Jadi bercandaan gitu. Hewan yang bodoh gitu kan. Bodoh dan pelan. Tapi dipakai Tuhan. Hati-hati jangan remehkan siapapun. Binatang pun bisa Tuhan pakai nyampaikan sesuatu ke kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini ada yang sepertinya menyampaikan sesuatu pada kita. Dan itu tidak nyaman bagi hati kita. Kita melihat dia bukan orang yang pantas ngomong itu. Paling tidak Bapak Ibu coba kita pikirkan. Apakah pesannya benar? Kalau ada pesan yang benar yang membangun. Yuk paling tidak coba proses dulu. Kalau Anda dan saya masih susah menerima. Kalau masih ada pemberontakan di hati kita, yuk. Paling tidak coba pikirkan dulu baik-baik matang-matang. Benar gak sih omongannya? Jangan langsung dibuang. Mentang-mentang orangnya yang ngomong itu gak terpandang. Sebaliknya orang yang kalau terpandang, wah dianggap semua kebenaran. Salah. Jangan begitu Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Tuhan bisa memakai siapapun untuk bicara, menyampaikan sesuatu. Yang kedua, terakhir Bapak Ibu. Terakhir yang kedua. Bagaimana kita bisa menangkap pesan Tuhan? Dari cerita tadi Bapak Ibu, bukan hanya mereka meremehkan Tuhan Yesus di mata mereka. Di sisi lain, mereka pun punya kekerasan hati. Hatinya emang keras, hatinya emang menebal Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus memiliki sikap hati yang siap sedia dan lembut. Karena pesan Tuhan bisa hadir di waktu dan tempat yang kadang tidak kita pikirkan. Waktu dan tempat yang biasa-biasa saja. Kayak gak ada momen yang wow, spesial, spektakuler atau khusus. Mungkin tidak ada kilat di langit. Gak ada lampu tiba-tiba bercahaya terang. Yang akhirnya membuat kita jadi kagum akan suasana itu. Dan membuat kita jadi lebih serius memperhatikan satu perkataan atau satu pesan dari orang lain kepada kita. Mungkin tidak. Mungkin itu biasa-biasa saja. Keadaannya juga ya mungkin malah tidak mendukung. Kok suasana begini sih ngomongnya? Harusnya suasana lain dong yang saya lebih tenang, yang saya lebih siap. Bapak Ibu, pesan Tuhan tidak bisa diatur waktunya kapan. Yang ada, kita mengatur hati kita untuk nyiapin waktu setiap saat bisa diatur sama suaranya Tuhan. Itu yang benar. Bukan kita yang minta, aduh kok orang ngomong begini di masa begini sih? Gak mikir apa dia? Nah, gitu kan? Ya mungkin satu sisi orang itu bisa salah juga. Cara penyampaiannya waktunya gak tepat mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian hati-hati. Jangan sampai alasan bahwa ini tidak tepat waktu, tidak tepat tempatnya menjadi alasan bagi kita yang sebenarnya hati kita itu keras. Kita gak mau menerima masukan apapun. Kita orang anti kritik. Kita orang yang tidak mau mendengar orang lain. Kecuali orang lain itu misalnya lebih terpandang pada kita, lebih hebat daripada kita. Tadi ya. Yuk Bapak Ibu, selain kita jangan meremehkan orang. Kita mesti punya hati yang siap sedia. Kapanpun Tuhan ngomong, siapin hati. Lewat siapapun. Dan kadang-kadang waktunya gak tepat. Biasa aja. Bukankah ini juga yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Nuh menerima pesan Allah untuk membuat bahtera di tengah-tengah rutinitas. Nuh gak disuruh langsung diubah suasananya. Langit dibikin gelap, dibikin ada petir menyala-nyala begitu kan. Enggak. Dari cerita Alkitab itu terlihat bahwa Nuh diminta oleh Tuhan membuat bahtera dalam kondisi dia sedang melakukan rutinitas sehari-hari. Tapi memang dasarnya Nuh hatinya tuh lembut.
Akhirnya dia merespon itu dengan baik. Dia terima itu, dia lakukan. Itu Nuh. Yosua ditunjuk Allah menjadi pengganti Musa setelah menjalankan tugas sehari-harinya sebagai abdi Musa. Yosua tidak pernah punya impian mau menjadi pengganti Musa. Apalagi dia mengarang-arang suasana supaya Tuhan ngomong dan akhirnya dia jadi pengganti Musa. Enggak. Tuhan mengangkat Yosua untuk menggantikan Musa. Itu ketika Yosua ngekorin Musa. It's just like same old day gitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayak hari biasa aja gitu. Tiba-tiba hari itu Tuhan ngomong, Musa, nanti yang lanjutin yang belakangmu itu ya, si Yosua ya. Oh, kaget dia kan. Nah, itu sebenarnya benar-benar kayak keseharian yang gak ketebak. Gak tertebak Bapak Ibu. Yang santai, yang tenang. Yang bahkan tidak kepikir bahwa hari itu akan menjadi hari yang bersejarah pada hidupnya. Artinya apa? Yosua juga menerima panggilan Tuhan. Menerima pesan Tuhan. Ketika dia menjalankan rutinitasnya. Saul dipilih Allah setelah pulang dari mencari keledai ayahnya yang hilang. Ini sebuah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang keluarga dari keluarga penggembala gitu, biasa aja. Nyari ternak yang hilang mesti dicari karena anak laki-laki kan. Nyari ternak habis itu balik gitu ya. Biasa aja. Itu hari-hari yang biasa. Tapi dia membuka hatinya. Ya, aku siap. Meskipun nanti di belakang dia ada masalah dengan Tuhan. Tapi Saul paling tidak menunjukkan sebuah hati yang terbuka. Seperti hari-hari biasa. Saul tidak pernah punya pikiran yang spektakuler tentang bagaimana hidupnya ke depan. Dan suasana hari itu juga tidak khusus tiba-tiba ada petir menyambar dan menyala-nyala. Biasa saja. Dan kemudian Daud dicari Tuhan sewaktu dia sibuk mengembalakan domba ayahnya. Seperti hari-hari pada umumnya. Tapi Daud punya hati yang siap setiap hari untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika nabi yang diutus Tuhan untuk mengurapi dia datang, dia udah siap. Siap dia. Siap. Dan kesiapan itu bukan hanya siap mulutnya, tapi memang hidupnya sudah dipersiapkan dari ladang, dari padang ketika dia bergumul buas, dari dia bergumul dengan mungkin sesama gembala ayahnya. Dia udah menyiapkan hati yang lembut. Yang akhirnya kita bisa lihat juga ketika dia berhubungan sama saudaranya, saudara-saudaranya tidak memperhitungkan dia juga punya hati yang legowo istilahnya. Oh iya, oke, yaudah gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Aku siap. Dia bisa menerima apa yang terjadi pada dirinya dan melihat itu sebagai sebuah pembentukan dari Tuhan. Sekarang bagaimana kita Bapak Ibu? Dan jangan lupa ada satu orang lagi, yaitu Maria. Maria ibu Yesus. Ini perempuan yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan pesan dari Tuhan, dia bisa berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Wow. Itu juga hari-hari pada umumnya Bapak Ibu. Maria tidak pernah berpikir hari itu dia akan menerima mandat yang demikian besar. Menjadi ibunya dari sosok juru selamat yang akan menyelamatkan dunia. Gak pernah kebayang. Tapi memang Maria juga punya dasarnya, hatinya itu lembut dan siap sedia kapanpun Tuhan bicara sama dia. Kapanpun dia siap. Sekarang bagaimana kita Bapak Ibu? Mungkin Anda bisa berkata, oh ya Maria kan karena malaikat yang datang. Kalau orang lain mah kita susah Pak. Sekarang apa bedanya malaikat sama Maria Bapak Ibu? Maaf, maksud saya malaikat sama manusia, apa bedanya? Bukankah malaikat dan manusia itu sama-sama gambar dan rupa Allah? Hanya mungkin bedanya malaikat itu sosok yang seperti astral begitu ya. Yang di luar makhluk hidup seperti kita lah. Dan manusia itu ya kita kenal, kita tahu orangnya seperti apa. Tapi bukankah mereka sama-sama orang yang bisa dipakai Tuhan untuk berbicara pada kita? Dan kalau kita percaya Tuhan tidak terbatas bekerja lewat apapun, kenapa kita harus membeda-bedakan saluran pesan Tuhan? Seakan-akan ada satu saluran yang lebih afdol, lebih cocok, lebih sah ketimbang yang lain. Kalau dia Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, artinya kebesertaan dia itu bisa juga hadir lewat orang-orang lain di sekitar kita. Kenapa seringkali kita membeda-bedakan hal ini? Kalau ada yang lebih supranatural kita baru percaya. Kalau biasa-biasa doang saya gak mau percaya. Memang tidak semua orang bisa dipercaya omongannya. Harus diteliti. Kita di sini harus punya kemampuan namanya membedakan roh. Membedakan roh. Ya. Tapi Bapak Ibu, di poin yang kedua ini saya mau tekankan kepada kita. Miliki hati yang siap sedia.
pesannya benar apa enggak nanti urusannya. Tapi hati kita siap enggak? Jangan sampai Tuhan bicara, hati kita keras. Nanti Tuhan enggak bicara, malah kita anggap itu suara dari Tuhan, cocokologi nantinya. Ada orang datang ke kita, oh ini kamu udah saatnya ganti mobil nih gitu kan. Oh kamu udah saatnya punya jodoh nih begitu. Wah ini pesan Tuhan nih, suara Tuhan nih. Padahal itu cuma ya celetukan orang saja. Sebaliknya ketika ada orang ngomong, kamu jangan ngomong begitu dong, itu nyakitin hati orang tahu. Kita malah resisten. Apa sakit hati? Dia aja yang baper kali. Iya kan? Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ini sering terjadi. Hati-hati. Hati-hati. Kita tidak bisa mengontrol, mengendalikan kapan pesan Tuhan datang kepada kita. Yang bisa kita kendalikan dua hal. Kesiapsediaan hati kita dan kemampuan kita untuk membedakan mana yang suara Tuhan, mana yang bukan. Tapi yang pertama yang penting harus siap sedia dulu. Hati mesti lembut. Dan tadi di poin pertama, jangan lihat orang. Jangan meremehkan orang lain. Tuhan bisa menggunakan keledai untuk bicara pada Bileam. Sekarang Tuhan juga bisa menggunakan siapapun orang di hadapan kita untuk menyampaikan sesuatu, menegur, menasihati, dan menguatkan kita. Nantikanlah pesan Tuhan itu Bapak Ibu. Dan buktikanlah bahwa Tuhan berbicara pada kita setiap hari. Entah lewat orang lain, entah lewat peristiwa, entah juga lewat yang lain. Bisa. Yang tadi saya sampaikan adalah mengenai menangkap pesan Tuhan dari orang lain. Tapi tidak terbatas pada itu. Tuhan bisa juga menyampaikan pesan pada kejadian tertentu, pada momen-momen tertentu, atau bahkan sesederhana pada satu keadaan tertentu yang kita biasa-biasa saja. Yang kita anggap tidak menarik, istimewa, dan seperti hari biasa saja. Tuhan bisa menyampaikan sesuatu secara tiba-tiba. Lewat apa yang kita lihat di sekitar kita. Nantikanlah pesan Tuhan itu. Dan buktikanlah bahwa ketika kita tidak memandang rendah orang lain. Dan kita menyiapkan hati kita sebagai bejana hati yang lembut. Yang siap menerima apa yang Tuhan katakan. Disitulah Tuhan berbicara dengan keras pada kita. Berbicara dengan lembut menyapa kita. Seperti seorang sahabat yang menyapa sahabatnya. Amin. Selamat bergumul untuk mencari suara Tuhan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk belajar tentang, untuk pelajaran tentang bagaimana kami bisa menangkap pesan-Mu dengan baik. Terutama lewat orang-orang lain. Ajari kami Bapak untuk sungguh-sungguh bisa mendengarkan apa yang Engkau ingin katakan. Buat hati kami lembut. Ajari kami, tuntun kami sehingga kami punya hati yang lembut. Dan kami tidak meremehkan orang lain. Biar kami benar-benar membuktikan bahwa Engkau Allah yang Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kami. Tidak meninggalkan kami. Dan mungkin salah satunya, kehadiran-Mu adalah melalui orang-orang sekitar kami. Ajar kami untuk percaya terus padamu. Dan untuk terus membuka telinga rohani kami kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pemirsa Truth.id yang menyaksikan maupun yang belum bisa menyaksikan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.